Iya, pembicara kita hari ini adalah Dr. Seva Wicaksono, spesialis penyakit dalam, konsultan paru, konsultan intensive care. Sejarah pendidikan beliau mulai dari dokter umum di S1 FKUI dulu tahun 1993, lalu lanjut sebagai dokter spesialis penyakit dalam FKUI tahun 2002, lalu melanjutkan sebagai konsultan pulmonologi PAPDI pada tahun 2006, lalu konsultan intensive care Perdici UI pada tahun 2008, sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, Kepala HCU Public Wing RSCM, Kepala ICU RS Sari Asi Ciledug. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Sekjen Perpari atau Perhimpunan Respirologi Indonesia, Kolegium PAPDI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, dan anggota Perdici atau Perhimpunan Dokter Intensive Care Indonesia. Jadi bisa kita lihat bahwa background Dr. Seva ini cocok sekali untuk membahas COVID. Maka dari itu, mungkin kita tanpa menunggu lebih lama, kita langsung mulai saja seminar kita pada hari ini. Kepada Dr. Seva, waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Zaki atas waktunya yang diberikan. Selamat datang, selamat bertemu kepada seluruh hadirin. Terima kasih kepada panitia dari Ibu-Ibu Agrarianita, kemudian dari Yayasan Balita serta sponsor dari Daria Varia atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini satu kesempatan kita untuk bisa mensosialisasikan, berbagi beberapa hal yang mungkin sangat diperlukan oleh seluruh kalangan. Kalau selama ini saya banyak berbicara dengan teman-teman di kalangan medis dan bagaimana kita berdiskusi bagaimana menangani COVID dengan baik, tetapi banyak hal yang perlu dipahami dan diketahui oleh masyarakat secara umum. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan suatu kegiatan yang menurut saya sangat baik sekali, karena ini akan membantu masyarakat kita untuk memahami dan ikut berperan serta dalam mengatasi wabah ini, karena wabah ini bukan masalah dunia kesehatan semata, juga bukan masalah ahli ekonomi saja karena katanya dampaknya itu berkaitan sama masalah ekonomi, tetapi ini adalah masalah seluruh masyarakat secara umum. Beberapa negara yang kemudian mereka menunjukkan berhasil mengendalikan, kalau kita tanya ke mereka, kita tanya bagaimana planning dan perencanaan mereka melakukan dan pelaksanaan mereka dalam mengendalikan itu, maka rata-rata mereka menyatakan bahwa, kawan-kawan di luar itu menyatakan bahwa kami melakukannya secara bersama-sama, secara keseluruhan masyarakat, mulai dari pemerintah sampai kepada rakyatnya, dari tenaga medis sampai kepada bidang keuangannya. Semua bekerja sama. Ketika ada ketidaktahuan, kelemahan, ketidakmampuan, pemerintahnya secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat dan masyarakatnya berusaha untuk kompak mengatasinya. Baik, kepada saya diberi tugas untuk membahas mengenai happy hypoxia. Secara umum itu adalah mengenai mencegah fatalitas dari penyakit COVID-19. Saya izin untuk share screen di sini, mudah-mudahan bisa tampak dengan jelas. COVID-19 itu adalah nama penyakit baru yang disepakati pada awal 2020 ini, disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Disease Syndrome, coronavirus disease kedua, karena yang pertama adalah kejadian tahun 2003 dulu di Hong Kong dan China, dan sekarang kejadian coronavirus yang kedua yang secara mungkin teman-teman di IPB lebih memahami mengenai masalah biologi virologinya, itu masih dianggap sebagai sepupu dari coronavirus 1. Nah, kalau kita melihat bagaimana kondisi dan urgensi kita saat ini dalam menghadapi corona, ini adalah grafik yang kita bisa lihat. Ini update terakhir sekitar minggu lalu, jadi sekarang mungkin sudah berubah sedikit tapi belum terlalu banyak. Indonesia kita lihat masih mengalami eskalasi, kita masih punya masalah serius yang abu-abu ini. Kalau kita bandingkan dengan negara lain yang tidak terlalu jauh lah, katakanlah misalkan kita bandingkan dengan Singapura,
mereka bisa lebih landai. Bahkan sebetulnya kita perlu agak iri dengan Brunei, ke negara kecil, ya mungkin karena kecil mereka bisa, alasannya ya, mereka bisa kendalikan, itu sangat-sangat minim sekali mereka bisa kendalikan, tapi itu sekali lagi semua adalah dengan kekompakan seluruh masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, untuk saling disiplin, termasuk juga tidak terlalu banyak komplain dengan memang kondisi tekanan barangkali ya, dengan kondisi sekarang ini terutama ekonomi. Nah, kalau kita melihat itu, kita bandingkan, kita merasa bahwa mungkin itu lebih mudah diatur karena Singapura dan Brunei itu kecil. Tapi kita lihat Vietnam yang mungkin masyarakat memang tidak sebesar Indonesia, tapi profilnya itu kurang lebih profil kemasyarakatannya, agrarisnya itu mirip. Termasuk Thailand yang mayoritas penduduknya jauh lebih banyak yang petani, itu mereka bisa lakukan pengendalian. Ada beberapa kawan saya di Thailand yang kemudian mereka menyampaikan permintaan agar beberapa penelitian mereka tentang COVID dilaksanakan di Indonesia. Ketika pertama kali mereka menghubungi saya, saya tanyakan, kenapa nggak Anda kerjakan di Thailand? Mereka jawab, bagaimana kami kerjakan? Kami punya 0 cases, jadi kami tidak punya kasus sama sekali. Jadi sulit sekali mereka di sana. Jadi mudah-mudahan kita bisa segera mengikuti mereka. Para hadirin sekalian, kita ingin membahas yang disebut sebagai happy hypoxia. Sekedar untuk mengenalkan kembali, hypo itu kita pahami sebagai kekurangan, artinya adalah kekurangan. Oksi itu dari kata oksigen, dan akhiran A di belakang itu menunjukkan keadaan atau sifat. Jadi hypoxia atau hypoxia itu adalah keadaan di mana kurang oksigen. Kalau hypoxemia itu kurang oksigen, di emia itu adalah darah. Jadi ketika kita menyebut hypoxia, itu adalah badan kita, tubuh kita kurang oksigen. Nah, kenapa disebut sebagai happy? Sebetulnya lebih tepat kalau tidak disebut sebagai happy, tapi adalah silent hypoxia. Jadi orang, kita membayangkan kalau orang kurang oksigen, mestinya pasien itu atau orang itu akan sesak. Tapi kondisi pasien pada COVID itu ternyata pasien tidak merasa sesak. Pasien kedua saya, pasien saya yang meninggal karena COVID, pasien ketiga dari pasien COVID saya, itu sampai malam sebelum meninggal, ketika saya berkali-kali tanya, ibu sesak? Sementara dia nafasnya sudah sangat memburu, beliau mengatakan, tidak dokter, saya tidak sesak. Hanya nafas saya tidak enak, dada saya tidak enak. Jadi waktu itu oksigen, saturasi itulah persentase jumlah sel darah merah yang terikat oksigen. Jadi kalau 100% artinya seluruh darah mengandung oksigen, artinya kaya oksigen. Nah, walaupun saturasinya itu sampai di bawah normal, sampai jauh sekali, itu ternyata beliau masih tetap mengatakan tidak sesak. Sehingga kemudian beliau masih tetap beraktivitas normal. Maka kita lihat berkali-kali ada pasien-pasien yang kemudian kalau barangkali ada video atau klip gitu, kita bisa temukan ada pasien-pasien yang kemudian sebelum dipasang alat bantu nafas, dipasang ventilator namanya, meminta izin dulu untuk barangkali kami masih sholat dulu, selesai sholat silahkan katanya kalau mau dipasang, sama sekali tidak ada gangguan untuk sholatnya. Ada juga yang kemudian masih chatting atau menulis WA dan kemudian masih tersenyum. Kenapa? Karena ada keluarganya kemudian menchat sesuatu yang lucu. Jadi happy hypoxia itu bukannya kurang oksigen kemudian tertawa-tawa, bukan, tetapi nyaman saja, tidak ada gangguan. Nah, sementara oksigennya begitu rendah. Ini seringkali menjadi mengelirukan karena dokter seringkali juga kemudian tertipu. Oksigenisasi sudah turun. Kemudian ketika dia meminta izin kepada pasiennya, kita pasang alat bantu nafas, pasiennya menolak. Dan dokternya terprovokasi oleh pasien, kemudian mengatakan, saya nggak apa-apa, oke baik saya tidak pasang, kata dokternya, tiba-tiba paginya sudah tidak ada. Itu sering terjadi di awal-awal dulu kita menghadapi COVID di dunia ini, kita belum ngeh betul dengan fenomena ini. Jadi kalau saturasi persentase darah di dalam tubuh kita yang mengikat oksigen secara normal mestinya 95 ke atas. Dan ini pasien merasa bisa bernapas dan tetap beraktivitas walaupun saturasi kadang-kadang sampai 88, 70 bahkan. Ini yang kemudian menjadi perhatian kita. Nah, gejala dari happy hypoxia itu kita lihat bahwa pasien itu napasnya cepat, dalam,
tapi keluhannya hanya tidak lebih daripada merasa tidak nyaman. Seringkali pasien merasa berdebar, kalau kita pegang nadinya itu cepat, bisa angka cepat itu artinya di atas 100 kali per menit. Dan kenapa ini berbahaya? Ini menjadi berbahaya karena kemudian pasiennya tidak merasa ada berbahaya, tinggal di rumah, apalagi dulu kita punya kebijakan isolasi mandiri. Sekarang kelihatannya pemerintah menganjurkan untuk tidak isolasi mandiri karena seringkali orang ternyata tidak berdisiplin di rumah ketika isolasi. Tapi memang sekarang ini juga menjadi kesulitan karena begitu dikumpulkan di tempat penampungan, seperti kalau di Jakarta di Wisma Atlet, di Bogor juga ada. Yang jadi masalah adalah ternyata keburu penuh tidak lama karena memang kasusnya begitu banyak. Jadi akhirnya terpaksa banyak juga orang yang tetap tinggal di rumahnya. Nah, ini menyebabkan kemudian orang itu karena tidak merasa apa-apa terlambat ke rumah sakit, dan kondisi saat masuk rumah sakit sudah buruk dan kondisinya sangat cepat sekali mengalami perburukan terus. Ini yang menjadi masalah kita. Nah, apakah ini sering terjadi? Ini cukup sering kalau kita melihat bahwa hanya 19% pasien COVID-19 yang merasa sesak. Pasien COVID-19 sebagian besar keluhannya adalah demam dan batuk. Sementara gejala yang nomor 3, sesak itu hanya dialami pada 19%. Artinya 81% pasien tidak merasa sesak walaupun tiba-tiba kemudian dia meninggal karena tidak cukup oksigennya. Dan dari yang kemudian merasa sesak itu, 62% akan menjadi sakit kritis tapi tidak perlu alat bantu nafas, dan kemudian sisanya atau kurang lebih sekitar 46% akan harus mengalami pemasangan alat bantu nafas ventilator invasif sehingga dilakukan namanya intubasi. Intubasi itu menginkan tube atau selang ke saluran nafas untuk bisa dipompa. Mengapa terjadi happy hypoxia? Saya ingatkan bahwa sesak, kata-kata sesak dan rasa sesak itu adalah suatu hal yang subjektif. Kita tahu bahwa orang tanpa kurang oksigen itu bisa merasa sesak, iya kan? Kalau lagi kesel nih, ibu-ibu lagi ada apa kayak gitu di rumah yang bikin enak gitu, itu tiba-tiba nyesek. Atau kemudian bapak-bapak barangkali ada juga yang sedang ada kegiatan, ada pikiran banyak gitu, nggak selesai juga masalah, pusing, selain pusing, rasa sesak juga. Atau orang yang sakit mah kadang-kadang bisa merasa sesak juga. Jadi sesak itu adalah suatu yang subjektif, bukan objektif. Itu sebabnya bisa terjadi berbanyak mekanisme. Nah, kalau ada infeksi COVID atau gangguan pernapasan, maka berbagai mekanisme bisa menyebabkan gangguan. Jadi misalkan infeksi virus, terjadi peradangan, itu bisa menyebabkan merangsang langsung hormonal dan juga rangsang, kita menyebutnya sitokain, itu langsung ke otak dan membuat otak berespon dengan membuat napas cepat atau membuat napas atau merasa sesak. Atau juga gangguan peradangan di paru-paru, itu bisa menyebabkan terbaca oleh syaraf, kemudian dia mengatakan kepada otak, merasalah sesak atau yang lain. Yang sering kita bayangkan dan memang itu terjadi adalah gangguan oksigen. Gangguan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kurang oksigen, itu juga menyebabkan respon otak merasa sesak. Jadi ada yang disebabkan oleh kimia, kadar oksigen, kadar kemudian hormon tertentu, tapi juga bisa yang jalurnya melalui jalur persyarafan, itu mekanismenya lebih ke arah listrik sebetulnya. Atau juga melalui yang disebut gumpalan-gumpalan darah kecil yang disebut sebagai mikrotrombi. Ini juga bisa menyebabkan respon ke otak untuk menimbulkan rasa sesak. Jadi kita lihat di sini, sebab rasa sesak itu bisa banyak hal, bisa dari kurang oksigen, bisa juga sebab yang lain. Banyak juga ya, saya pernah misalkan mengalami kejadian ada seorang pelari masih muda, dia rajin lari, rata-rata seminggu 2-3 kali lari 10 kilo. Suatu ketika beliau mengalami kejadian yang disebut sebagai asidosis atau asam darah terlalu tinggi sehingga nafasnya itu memburu, nafasnya cepat tapi tidak kurang oksigen. Dia mengatakan nafas saya hanya memburu, saya tidak sesak dok, walaupun dokternya mengatakan bahwa wah ini sepertinya sesak karena sudah nafasnya 40 kali semenit gitu. Jadi kita lihat bahwa mungkin saja ada hal-hal yang lain yang menyebabkan pasien itu nafasnya cepat, terlihat sesak tapi tidak merasa sesak. Nah, kalau kita lihat, ternyata
rangsang saraf, ada beberapa sebab itu yang sampai sekarang belum diketahui mengenai penyebab mekanisme happy hypoxia. Tapi salah satunya adalah barangkali begini, hipotesisnya. Rangsang sesak di otak itu lebih karena ketinggian CO2, karbon dioksida, dan bukan pada oksigen yang rendah. Dan itu memang kenyataannya. Kalau kita tahan nafas, oksigennya masih cukup di darah kita, tapi CO2 sudah keburu naik, kita merasa sesak bukan karena kurang oksigennya, tapi karena CO2-nya naik di dalam darah. Kan harusnya CO2 dibuang. Nah, napas cepat yang dalam itu bisa membuang CO2. Karena sensor aslinya dari kepala kita adalah mendeteksi adanya CO2 tinggi merasa sesak, ini CO2 justru rendah karena napas cepat membuang CO2. Akibatnya tidak terasa sesak, tapi oksigen tidak bisa masuk. Jadi napasnya cepat membuang CO2, tapi oksigen tidak bisa masuk karena CO2 memang lebih mudah keluar dibanding O2 masuk. Nah, itu diperburuk dengan kondisi COVID-19 di mana parunya itu meradang, oksigen lebih susah masuk. Hal yang lain adalah kemungkinan memang setiap individu punya respon yang berbeda-beda terhadap infeksi. Ada yang kemudian merasa sesak karena radang di paru, ada yang tidak merasa. Sebagaimana juga orang punya rasa pengecap beda-beda. Ada yang pintar masak, pintar ngerasakan, ada yang tidak peduli makan kayak apapun, dianggap sebagai enak-enak saja. Nah, infeksi virus itu juga bisa menyebabkan, dihipotesiskan menyebabkan kemandulan, kebuntuan dari respon sensor saraf di otak. Ini hal-hal yang kemungkinan menyebabkan terjadinya hypoxia. Saya secara pribadi lebih cenderung kepada pertimbangan yang pertama. Jadi karena CO2-nya terlalu rendah, napas terlalu cepat, oksigen tidak terasa seperti kurang. Nah, resiko happy hypoxia itu adalah bisa terjadi perburukan yang cepat karena sel-sel tubuh kurang oksigen. Hipoksianya itu bisa progresif. Kalau hipoksia progresif itu menunjukkan proses peradangan masih aktif. Nah, ini yang menarik adalah pada COVID itu virusnya bisa sudah eliminasi, hilang duluan, entah diobati atau hilang sendiri, tapi proses peradangannya bisa berjalan terus, hipoksianya masih bisa berjalan terus. Jadi kita tahu bahwa virus itu adalah penyakit yang self-limiting, kecuali HIV dan hepatitis B dan C. Sebagian besar virus termasuk corona ini dia hilang sendiri. Jadi saya seringkali katakan bahwa untuk mengatasi virus atau untuk selamat dari virus itu satu-satunya jalan adalah menunggu virusnya hilang. Tolong jangan mati sebelum virusnya hilang. Nah, tapi pada corona ini yang menjadi masalah adalah ketika virusnya hilang ternyata proses peradangan dan risiko kematian masih mengancam terus sampai kemudian proses peradangan itu baru resolusi belakangan. Semakin berat infeksi, respon kompensasi itu semakin berat dan sesak nafasnya menjadi semakin sulit diatasi. Itu saya seringkali ibaratkan seperti ini. Adanya kelompok KKB sekarang itu ya, keamanan itu ada kelompok kriminal bersenjata gitu ya di ujung beberapa provinsi di Indonesia. Ada KKB. KKB itu menimbulkan respon pemerintah membentuk satuan khusus dari militer. Nah, kadang-kadang KKB-nya sudah selesai, tapi proses militarisasi di daerah itu masih berlangsung, sehingga kemudian beberapa luka dari masyarakat yang menjadi korban gara-gara proses militarisasi itu bisa terjadi. Itu kira-kira seperti itu gambaran respon tubuh manusia. Jadi, KKB COVID itu sangat merangsang militer tubuh itu untuk sangat berespon, berbeda dari penyakit-penyakit yang lain. Nah, kalau kemudian sampai sakit kritis dan perlu intubasi, perlu pasang selang, ini bisa terjadi perburukan yang cepat, kadang-kadang kita bisa tidak tertolong bahkan pakai alat sekalipun. Nah, ini adalah proses yang ingin saya menggambarkan bagaimana perjalanan penyakit pasien dengan COVID-19 ini. Inkubasinya itu 2-14 hari. Inkubasi itu masa dari kontak sampai mulai timbul gejala. Jadi tidak sakit itu bisa sampai 2-14 hari setelah kontak. Kemudian setelah timbul penyakit, masa aktifnya itu 2 hari sampai 2 minggu. Jadi ada yang 2 hari kemudian sembuh, ada yang 2 minggu virusnya kemudian baru mati. Tapi masa kritis saya sampaikan tadi bisa 1,5 bulan. Ada yang kemudian setelah 2 minggu kita bisa dapatkan swabnya, istilah kita kenal swab sekarang buat ngecek ya, buat ngetes itu sudah negatif, tapi pasiennya masih sakit. Kenapa? Karena kerusakan organ sudah terlanjur terjadi, itu bisa memanjang sampai 1,5 bulan.
yang bisa berakhir kepada 1,5 bulan tidak ada lagi orangnya, atau 1,5 bulan lagi kemudian pasien bisa survive. Yang jadi masalah adalah cacat sisa itu misalkan batuk-batuk masih, kemudian yang kedua mungkin masih sesek walaupun dia tidak sakit, jalan cepat capek, itu bisa berbulan-bulan dan berapa lama kita belum tahu karena memang penyakit ini baru. Kita mengenal penyakit ini di Indonesia baru sekitar 5-6 bulan, di luar negeri baru sekitar 8-9 bulan. Nah, bagaimana kematian COVID-19 itu? COVID-19 itu ternyata berkaitan sama usia. 2,4% di luar negeri kematian terjadi di atas 60 tahun. Saya akan jelaskan nanti bagaimana di Indonesia. 10% rata-rata pada usia di atas 70 tahun dan hampir sepertiga dari di atas 80 tahun meninggal. Angka ini adalah angka dunia. Sayangnya di Indonesia angkanya lebih buruk daripada ini atau lebih berat. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Nah, yang lain yang harus kita perhatikan adalah penyakit penyerta. Jadi, sebagian besar dari pasien-pasien yang kemudian punya penyakit penyerta, walaupun tidak usia lanjut, misalkan penyakit jantung atau namanya kardiovaskuler, penyakit diabetes, penyakit paru kronik, penyakit kardiovaskuler termasuk penyakit hipertensi, itu ternyata bisa menyebabkan kematiannya bisa lebih tinggi. Nah, ini adalah data kita di Indonesia. Data kita di Indonesia itu menunjukkan bahwa angka mereka yang hipertensi kemudian mengalami COVID itu ternyata COVID itu 50%-nya mengalami hipertensi. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia hipertensi hanya 22% di seluruh masyarakat. Artinya pada kelompok COVID memang hipertensi lebih tinggi. Apakah hipertensi memudahkan orang kena COVID atau hipertensi memudahkan orang itu merasa sakit, gejalanya muncul sehingga ketahuan, diperiksa dan timbul COVID dibanding dengan yang tidak hipertensi, tidak merasa sehingga kemudian tidak diperiksa. Atau memang COVID itu sendiri menyebabkan hipertensi, itu sama sekali belum jelas betul di dunia kesehatan, belum bisa dijelaskan. Juga demikian pula yang diabetes mellitus. Nah, yang jadi perhatian kita ternyata angka kematian, ini yang kanan ini bagian yang meninggal, itu sama polanya. Yang paling banyak adalah mereka yang punya hipertensi, kemudian punya diabetes, punya penyakit jantung. Ini memang angkanya lebih prominent daripada di luar negeri. Yang berikutnya adalah mengenai masalah usia. Ketika kita mulai pertama kali, maka yang paling banyak sakit itulah usia 45 sampai 59 tahun. Saya membayangkan inilah mereka-mereka yang di usia eksekutif peak pusat, di mana mereka banyak berpergian lewat pesawat. Tapi kemudian dalam perjalanannya, maka ternyata mereka yang paling banyak sakit adalah kelompok usia 18 sampai 59 dengan puncaknya adalah 30 sampai 45. Artinya apa? Ini justru mereka yang beraktivitas paling banyak kerja keluar rumah. Ketika PSBB pun orang tua tinggal di rumah, tapi orang yang relatif muda 30 sampai 40 ini tetap bergerak keluar karena mencari nafkah untuk keluarga dan seterusnya. Ini yang paling banyak tertular. Dan ternyata di Indonesia angka kematian itu memang berkaitan sama umur. Kita lihat makin usia lanjut makin banyak meninggal. Tetapi puncaknya bukan di 60, di atas 45 itu sudah sangat tinggi setara dengan 60. Jadi kesannya di Indonesia usia untuk menjadi fatal itu lebih muda. Terus bagaimana kalau kemudian kita mengalami COVID-19 dan kita berusaha mencegah perburukan akibat hypoksia? Yang pertama tentu mengingatkan kembali sebelum bicara tentang pribadi bagaimana mengendalikan hypoksia, itu kita harus ingatkan bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Kalau kita sakit, awalnya mungkin tidak terlalu berat, kemudian kita tidak menjaga, nggak lama kemudian orang serumah sakit. Ketika orang serumah sakit, maka tidak lagi yang saling merawat. Ketika sama-sama saling tidak merawat, maka risiko perburukannya makin tinggi karena tidak ada yang mengurus mengenai masalah nutrisi, ngurus obat. Lakukan deteksi dini gejala COVID sebelum keburu berat, ketahui dulu. Saya masih melihat di masyarakat banyak yang kemudian takut diperiksa ketika ada tes massal dari pemerintah, misalkan swab tes massal atau rapid tes massal, itu buru-buru, oh itu di sana ada tes massal, kita jangan ke situ, menjauhi. Atau mungkin sudah bergejala disarankan untuk periksa tes, malah marah-marah, tidak mau, kenapa? Karena takut dikirim ke Wisma Atlet, takut harus kemudian diisolasi. Jangan lupa ketika kemudian kita tidak dikirim ke Wisma Atlet dan kemudian kita mengalami perburukan, malah justru keadaan kita lebih buruk.
Jadi sebetulnya kita lebih beruntung ketika dilakukan pemeriksaan gratis lebih dini, kita lebih selamat daripada kita berisiko mengabaikan atau mencoba untuk deny, tapi kemudian akhirnya lebih fatal bagi kita. Yang lain adalah biasakan melakukan screening dan telusur kasus COVID. Jadi misalkan ada satu orang di lingkungan kita yang positif, maka biasakan untuk membantu pemerintah dengan cara mencatat kontaknya dalam tadi saya sampaikan inkubasi 2-14 hari. 2-14 hari yang lalu, siapa saja yang kontak yang bersangkutan, dibuat listnya, dibuat daftarnya, begitu ada petugas kesehatan, ataupun kalau belum ada, serahkan kepada petugas kesehatan. Ini loh daftarnya, tolong ini diperiksa atau dites. Itu sangat membantu. Dan kemudian yang berikutnya, protokolnya tadi ya, distancing, jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, atau kalau itu hand rub. Dan tadi betul, tadi Bu Rektor sudah nyampaikan bahwa kita mungkin barangkali perlu alat pulse oximetry atau saturasimeter. Saya tahu ini kalau membeli biaya sendiri, tapi mudah-mudahan kalau ada kita bisa pakai untuk serumah, sehingga otomatis mudah-mudahan ini cukup efektif. Memang ada sih pulse oximeter yang harganya sampai 60 juta, 30 juta, tapi yang murah, yang standar kita bisa pakai di rumah, itu barangkali yang 400 sampai 600 ribu, itu mudah-mudahan bisa dicari. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi dini pasien COVID-19? Caranya adalah kita mendeteksi gejalanya dulu. Jadi dia bisa, COVID itu paling sering adalah demam menggigil, saya sampaikan tadi, batuk, kemudian baru hanya sepertiganya merasa sesek, atau paling tidak napas cepat dan kelihatan napasnya cepat. Orang kalau tidak sadar pun orang lain yang melihat bahwa napasnya cepat atau sulit bernapas, kemudian lemes. Yang khas itu adalah indera penghidu dan perasa itu hilang. Jadi tidak bisa merasakan ngecap makanan atau mencium bau tidak terasa. Bisa nyeri tenggorokan, nyeri kepala, bisa diare, bisa nyeri perut. Ini teman-teman di Daria Varia punya banyak obat nih untuk nyeri tenggorokan. Mereka punya Degirol, kemudian sakit kepala, mereka punya Sumagesek. Itu banyak hal yang mungkin bisa membantu kita untuk mengurangi keluhan. Tetapi semua itu menjadi awas-awas bagi kita. Jadi setiap demam, tolong di masa pandemi ini pikirkan jangan-jangan saya COVID. Tidak perlu takut, tidak perlu panik, tapi lakukanlah pemeriksaan. Setiap batuk kita sarankan di swab, kecuali kalau itu batuk sudah berbulan-bulan sejak setahun yang lalu. Setiap ngerasa lemes yang kelihatannya signifikan atau hilang penciuman atau perasaan, itu silahkan untuk di swab. Termasuk pada masa sekarang, diare nyeri perut dengan demam, itu perlu di swab. Kemudian, apabila kita sudah curiga terjadi COVID dengan tanda seperti itu, bagaimana yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan pertama adalah pergilah ke pusat pengobatan untuk ke rumah sakit untuk melakukan konsultasi, perlukah kita melakukan swab test. Kemudian, kita lakukan screening dan telusur. Kumpulkan teman-teman kita, keluarga kita, orang lingkungan kita, catat siapa-siapa yang kontak sama kita, kemudian kita sampaikan kepada yang berwenang untuk melakukan telusur. Kita lakukan isolasi mandiri, batasi kontak dengan orang lain, mulai patuhi protokol dengan lebih ketat, kemudian perhatikan gejalanya dengan semakin ketat. Jadi suhunya gimana, makin naik atau tidak, kemudian saturasinya bagaimana, makin naik atau tidak. Nah, kemudian kita awasi tadi kalau misalkan di rumah, yang pertama dengan saturasi monitor, yang kedua bisa dengan frekuensi napas. Nah, kita lihat ini caranya untuk mengukur napas, 1 menit dihitung gerak napas, berusaha untuk santai, soalnya kalau dipikirkan kadang-kadang napas kita cenderung lebih cepat, tapi nggak apa-apa, selisihnya sedikit biasanya. Patokan kita alarm sign-nya adalah 30 kali per menit. Di atas 30 kali per menit, apalagi 33, itu menjadi alarm sign, oh saya tidak bisa di rumah lagi. Jadi kalau napas cepat, normal di bawah 20, napas cepat 22, 24, 25, oke, saya masih bisa observasi di rumah. Tapi begitu 30, that's it, saya tidak bisa lagi di rumah, saya harus ke rumah sakit. Kemudian yang berikutnya dikombinasi dengan saturasi. Saturasi di bawah 95 menunjukkan kita harus dirawat, saturasi di bawah 90 mesti jadi pertimbangan untuk memasang alat bantu nafas. Nah, alat pulse oximetry seperti ini ditaruh di jari, kita bisa lihat di sini ada angka saturasinya, sementara yang satunya lagi ini adalah angka heart rate. Perhatikan yang angka saturasinya, yang angka besar biasanya. Tampilannya lebih besar. Nah, ketika itu kemudian kita belum ke rumah sakit atau selama isolasi mandiri di rumah, apa yang bisa kita kerjakan? Salah satunya adalah posisi sujud atau posisi telungkup. Ya, telungkup.
Kalau di rumah sakit pun kita lakukan posisi telungkup itu, pasien kita telungkupkan bisa sampai 16 jam, 17 jam sehari, minimal 12 jam. Nah, kalau di rumah lebih banyak tidur telungkup atau sujud. Kalau tidak bisa telungkup, posisi sujud. Nah, kalau tidak bisa, maka kita mirang-miring. Jadi sekali miring kiri, miring kanan, telungkup sebentar, sekuatnya, kemudian balik lagi. Dan kalau telentang, usahakan posisi setengah duduk. Ya, seperti ini, posisi setengah duduk. Jadi bantal tinggi. Itu mudah-mudahan akan membantu kita untuk mengurangi kurangnya oksigen atau menaikkan gejala oksigen di kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama melindungi diri dan keluarga kita dari COVID-19. Saya selalu ingatkan, jangan takut ketika kita sakit COVID, jangan takut ketika kita jadi sakit COVID. Dengan tenang, kenapa? Karena sebagian besar, 80% itu akan survive. Tapi takutlah, khawatirlah ketika belum COVID, karena kalau kita tertular dan kita tidak sakit, kita menjadi pembawa yang bisa menularkan keluarga kita dan fatal bagi kelompok yang rentan, yaitu mereka yang hipertensi, diabetes, orang-orang tua kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.